Tetapi sayang sekali sampai saat ini laporan terkait dengan isu SARA di dalam pemilu ini kami belum dapatkan kabar. Akan pergi ketika ada Pak Anies di timnya Pak Pramono gitu, itu katanya mau dilanjutkan ke proses hukum. Nah, update-nya gimana? Iya. Terkait dengan pernyataan Saudara Ara, kami sudah melaporkan ya secara kepartaian, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat sudah melaporkan kepada Bawaslu, dan juga kami mendengar bahwa masyarakat Jakarta juga sudah ikut melaporkan. Tetapi sayang sekali sampai saat ini laporan terkait dengan isu SARA di dalam pemilu ini kami belum dapatkan kabar dari Bawaslu. Tentunya kami mendukung kerja-kerja Bawaslu agar pemeriksaannya bisa dilangsungkan dengan cepat. Tentunya ini untuk kepastian hukum agar di dalam pemilu tidak lagi menggunakan isu SARA. Dan juga kalau kami mendengar laporan terhadap saudara calon wakil gubernur Pak Suswono di pelaporannya terkait dengan kasus apa, Bung? Dilimpahkan ke polisi. Yang sudah dilimpahkan kepada kepolisian ya. Berarti kalau yang terkait dengan Pak Ara ini hanya ke Bawaslu aja ya, Bang Roni, nggak akan ngambil langkah hukum? Ya, pada tahun 2017 saudara Ahok ketika melakukan kampanye itu dilaporkan juga kepada kepolisian pidana umum. Kami sedang mengkaji, tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait dengan statement saudara Ara yang kami menilai bahwa ini melihat ini kurang lebih seperti statement yang ada di 2017 ketika Pak Ahok waktu itu saat berkampanye ya. Ini dalam suasana pemilu, tentunya kami menghormati, maka sesuai dengan undang-undang kami melaporkan dulu kepada Bawaslu. Tetapi tidak ya, bisa saja juga kami akan melaporkan kepada kepolisian segera. Dan kemungkinan itu kan selalu ada dan nggak pernah tertutup. Jadi kalau dibilang wacana itu muncul lagi, sebenarnya itu statement yang cukup salah. Jadi karena memang sejak awal kami berkomitmen ketika Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini, PDI Perjuangan mendukung pemerintahan, dalam artian bukan berarti harus serta-merta bersama di kabinet atau bersama dalam pemerintahan, tapi sebagai penyeimbang pun kami akan mendukung apabila memang ada kebijakan-kebijakan beliau yang memang menguntungkan rakyat, memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat Indonesia. Di DPR tentunya di mana PDI Perjuangan memiliki kekuatan yang cukup, artinya juga Ketua DPR RI-nya juga dari PDI Perjuangan, kami akan membantu untuk bagaimana kebijakan itu bisa berjalan. Tetapi juga mendukung dalam artian memberikan kritik, masukan, dan juga menghadirkan solusi-solusi yang alternatif bagi kebijakan-kebijakan yang disampaikan apabila kami merasa ada kebijakan yang lebih baik untuk bisa dilakukan sebagai pemerintah. Jadi pada prinsipnya PDI Perjuangan masih berada dalam posisi itu, jadi kita bahu-membahu bagaimana membangun bangsa sebagai pemerintah maupun penyeimbang. Jadi artinya kita nggak ada barrier, nggak ada batasan, nggak ada hambatan terkait dengan komunikasi dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra sekalipun. Jadi wacana untuk pertemuan Pak Prabowo muncul lagi, kemungkinan akan dilakukan? Selalu ada dan kemungkinan itu kan selalu ada dan nggak pernah tertutup. Jadi kalau dibilang wacana itu muncul lagi, sebenarnya itu statement yang cukup salah. Jadi wacana itu nggak pernah pupus, wacana itu masih terus ada, cuma mungkin waktunya aja belum ketemu. Nah untuk ya ini untuk mengurangi panas dinginnya pilkada ini, apakah dalam waktu dekat akan bertemu juga Mas? Karena tadi juga kayak PDI itu selalu menganggap sikapnya Pak Prabowo sebagai presiden yang seharusnya bijak dan lain sebagainya. Pak Jokowi kan sekarang udah negatif gitu. Enggak, hubungan kita sama Pak Prabowo sampai hari ini baik-baik aja. Jadi nggak ada masalah. Mas, Ya. tanggapan